Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 5-17. Tapi sebelumnya kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan secara khusus Tuhan, pada hari ini kami serahkan firman-Mu melalui kebenaran yang akan kami baca dari Kolose 3:5-17. Kiranya Engkau menyertai kami, Roh Kudus-Mu menuntun setiap hati kami, membuka setiap hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman, dan Engkau mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini dari Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-17. Kolose 3 ayat 5-17 diberi judul Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikian pembacaan Kolose 3 ayat 5-17, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan atau kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengambil judul seperti di Alkitab, yaitu manusia baru. Menjadi manusia baru. Sebagai orang Kristen, kita diperintahkan untuk menjadi manusia baru.
Manusia yang mempunyai karakter baru, karakter Kristus. Dan ini menjadi pergumulan dan perjuangan setiap orang Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dan mungkin juga sudah banyak pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Apapun juga, banyak pelayanan yang kita lakukan untuk gereja kita. Kita juga rajin mempunyai persembahan, perpuluhan yang luar biasa. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja maupun pelayanan-pelayanannya. Tetapi apakah kita sudah menjadi manusia baru dalam Kristus? Ada sebuah artikel yang mengisahkan tentang sejenis burung di Amerika Selatan dengan bulunya yang berwarna kuning, yang kemudian berubah warna bulunya karena orang Indian menemukan cara merubah warna bulu tersebut dengan menyuntikkan cairan kulit kodok pada luka-luka bekas bulu yang tercabut. Tetapi warna bulu yang berubah pada jenis burung tersebut tidak mengubah tabiat burung-burung itu. Perubahan hanya terjadi di luar saja. Sedang menjadi manusia baru. Baru dan baru. Ini adalah penekanan kata untuk terus menjadi baru. Apa yang menjadi baru? Dan bagaimana bisa kita terus menjadi baru? Paulus menyebut orang percaya sebagai manusia baru di dalam Kristus. Baru di dalam roh dan kedudukannya di hadapan Tuhan. Yang sebelumnya adalah manusia berdosa, yang rohnya mati dan terhukum. Menjadi manusia yang merdeka, yang diselamatkan. Menjadi manusia baru, bukan hanya dari sisi luar saja, tapi pembaharuan dari dalam, yang hanya Kristus yang mengerjakannya. Sedangkan pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita untuk terus menjadi baru? Yang pertama, jadi bacaan kita tadi, kenakanlah manusia baru. Apa yang Kristus telah berikan, yaitu kekudusan dan kemuliaan di hadapan Tuhan. Itu mahal sekali. Harga yang tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dengan darah kudusnya. Beberapa nats Alkitab menyebut kekudusan dan kemuliaan ini sebagai pakaian. Pakaian itu sebelumnya rusak karena dosa, sehingga dikatakan Adam dan Hawa telanjang. Bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 10. Pakaian itu berdang kembali, dan pakaian itu harus tetap dikenakan sampai kedatangan Kristus sebagai hakim yang mengadili. Jangan pernah menanggalkan pakaian kekudusan dan kemuliaan yang Kristus sudah berikan. Apapun alasannya, yaitu dengan terus-menerus diperbarui di dalam Kristus, bergantung penuh pada pimpinannya, melalui firman, mengikuti teladannya, bagaimana kasih menjadi dasar, berjaga dalam ketaatan, juga menghasilkan buah yang nyata. Paulus menyebut buah roh adalah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, juga pengampunan. Kapan dan di mana? Di semua aspek kehidupan. Kita bisa membaca di Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Paulus menyebut buah itu harus terwujud di dalam rumah tangga, dalam hubungan kerja, dalam hidup sosial, bersama siapapun. Yang kedua, tanggalkan manusia lama. Untuk menanggalkan manusia lama ini butuh kesadaran dan komitmen yang tinggi, yaitu kesadaran bahwa manusia lama itu dikuasai dosa, dan Kristus telah mematahkan kuasa dosa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menanggalkannya. Paulus memakai bahasa matikanlah dan buanglah, ayat 5 sampai 9. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Buanglah segala marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan semua itu mendatangkan murka Allah, dan akan ada konsekuensinya, akan ada pertanggungjawabannya. Baru
baru dan baru. Selalu bersedia diperbarui hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berkomitmen dan terus berjuang menjadi manusia baru di dalam Kristus, yang dengan setia, taat, mau terus diperbarui melalui firman-Nya, dan berani katakan tidak terhadap dosa dan tawarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.